Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Novia Sari Saragi dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan mata kuliah Magang 3, dosen pengampu Dr. Hajah Khadijah MAG, dengan judul Observasi Budaya Sekolah dan Sistem Pembelajaran New Normal. A. Pentingnya pendidikan dimulai sejak dini. Berdasarkan kajian perkembangan manusia, kualitas seseorang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Faktor bawaan harus diterima apa adanya. Artinya, anak lahir sudah membawa bekal sebagai potensi yang siap dikembangkan. Dalam perkembangan selanjutnya, potensi ini akan dikembangkan. Lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, lingkungan perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat mengembangkan dan menyempurnakan apa yang dibawa anak sejak lahir. Rancangan itu dapat dilakukan di rumah, di sekolah, atau di mana saja. Di sekolah yaitu seperti di TK, di RA, ataupun di kelompok bermain. Rancangan tersebut sebagai rancangan pembelajaran yang dikenal dengan kegiatan pembelajaran atau pelaksanaan program. Rancangan kegiatan pembelajaran berkaitan dengan karakteristik anak. Menurut Samples, pada saat lahir otak bayi belum sempurna, tetapi sudah mengandung jaringan saraf sekitar 100 miliar sel saraf aktif yang siap melakukan sambungan antar sel. Perkembangan menjadi sempurna melalui pengalaman dari hari ke hari. Sambungan itu harus diperkuat melalui berbagai rangsangan yang membentuk pengalaman belajar. Kemudian, sedangkan menurut Santoso, fungsi dari pendidikan anak usia dini yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada anak Indonesia untuk mengikuti pendidikan anak usia dini sesuai dengan potensi yang dimilikinya, bahkan secara tidak langsung sejak anak masih dalam kandungan. Lalu, membantu dan memfasilitasi perkembangan potensi anak bangsa secara utuh di lingkungan keluarga, masyarakat, seperti kelompok bermain, tempat penitipan anak. Setelah itu, membantu memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan anak usia dini setara dengan mutu pendidikan dari negara lain. Memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berdasarkan potensi otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap instansi pemerintah, swasta, LSM, yayasan, atau lembaga pendidikan yang lain boleh melakukan program PAUD dengan mengacu pada pedoman dari Direktorat PAUD Dipdiknas. B. Budaya sekolah PAUD Pelangi selama new normal. Selama sekolah PAUD Pelangi yang berada di Silau Malela, Kabupaten Simalungun, saat di masa new normal sekarang ini, mereka banyak melakukan perubahan pada budaya sekolah. Salah satunya seperti yang biasanya mereka tidak menggunakan masker. Sebelum memasuki sekolah, mereka harus menggunakan masker. Namun, dikarenakan anak merasa kepanasan ataupun merasa risih, maka guru memperbolehkan anak untuk membuka maskernya saat proses pembelajaran berlangsung. Namun, di saat pulang sekolah, mereka dianjurkan untuk menggunakannya kembali. Setelah itu, yang kedua, budaya sekolah yang bertambah pada mereka yaitu yang biasanya mereka saat masuk sekolah itu tidak mencuci tangan, sekarang sudah disediakan cuci tangan, air mengalir, dan juga sabun untuk anak-anak. Begitu juga saat pulang sekolah mereka dianjurkan untuk mencuci tangan kembali. Kemudian yang C, sistem pembelajaran new normal. Sistem pembelajaran new normal pada PAUD Pelangi, Silau Malela, Kabupaten Simalungun, mereka melakukan pembelajaran secara daring, yaitu melalui WhatsApp group. Yang diisinya yaitu antara guru dan orang tua murid. Mereka melakukan pembelajaran daring itu selama 3 hari, yaitu di hari Senin dan hari Rabu. Guru mengirimkan tugas kepada murid
Lalu orang tua membimbing anak untuk menyelesaikan tugas tersebut. Contohnya seperti anak disarankan untuk belajar melompat atau melompat atau berlari. Maka orang tua merekam tersebut dan mengirimkannya pada WhatsApp group. Kemudian mereka melakukan pembelajaran tatap muka selama 2 hari, yaitu di hari Kamis dan di hari Jumat. Mereka melakukan pembelajaran 2 hari itu, mereka mengevaluasi pembelajaran sebelumnya yang secara daring untuk memperjelas ataupun melihat perkembangan anak selama 3 hari tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.